Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Iqbal Zuandi, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 LPTK Universitas Mataram. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar pendidikan menurut pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran beliau yang sangat visioner hingga saat ini masih relevan dengan sistem pendidikan kita. Maka, oleh sebab itu, mari kita mulai dengan memahami pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah usaha untuk memerdekakan manusia. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai bakat, minat, dan potensi mereka masing-masing. Peserta didik bukanlah sekedar objek, melainkan subjek yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro bukan sekedar untuk mencerdaskan, tapi juga membentuk karakter sehingga peserta didik mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab, dan bermartabat sesuai dengan semboyan beliau yang sangat terkenal, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Untuk mengawali pemahaman kita mengenai pemikiran pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro, ada satu hal penting yang harus diketahui, yaitu Ki Hajar Dewantoro membedakan konsep antara pendidikan dan pengajaran. Keduanya berbeda, tetapi saling terkait. Pengajaran itu lebih terfokus pada pemberian ilmu pengetahuan atau keterampilan, sementara pendidikan mencakup aspek yang lebih luas, yakni pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Pada dasarnya, pengajaran adalah sebuah proses pendidikan untuk memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu merupakan tuntunan yang diberikan kepada anak agar menemukan segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, tetapi pendidikan mencakup aspek moral, budi pekerti, dan pengembangan jiwa. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro bersifat holistik dan tidak hanya membekali murid dengan ilmu, tapi juga menuntun mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia dan memiliki kepribadian yang kuat. Yang selanjutnya terdapat 4 dasar pendidikan yang dapat diterapkan oleh guru di Indonesia untuk menciptakan pendidikan yang memerdekakan peserta didik, di mana peserta didik diberikan ruang untuk mengeksplor dirinya, menemukan minat dan bakatnya, dan berperan aktif dalam proses belajar mengajar, sehingga pendidikan bukan hanya sekedar belajar di dalam kelas, tapi juga menuntun jiwa, menghargai kodrat zaman dan alam, membentuk budi pekerti yang baik, dan menjadi among untuk peserta didik. Hal ini bertujuan untuk membentuk manusia yang lahir dan batinnya merdeka secara utuh dan berkarakter. Dasar pendidikan yang pertama, yaitu pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantoro memandang pendidikan sebagai proses yang menuntun. Lalu, apa yang dimaksud dengan kata menuntun? Makna kata menuntun adalah memberikan bimbingan, arahan, dan pendampingan oleh pendidik kepada peserta didik. Guru bukan sekedar memberikan instruksi, melainkan menuntun peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan potensinya di dalam dirinya sendiri. Proses ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami materi pembelajaran, mengembangkan keterampilan, serta mencapai tujuan belajar mereka dengan cara yang mendukung dan membangun rasa percaya diri. Menuntun tidak hanya berarti mengajarkan, tapi juga menciptakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan juga motivasi. Dasar yang kedua yaitu pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro juga menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam di sini berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada, seperti tempat tinggal dan sumber daya yang ada. Kodrat alam juga berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik.
Contohnya, peserta didik suka bermain, memiliki sifat bertanggung jawab, rajin, jujur, dan lain sebagainya. Sedangkan kodrat zaman di sini mencerminkan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan teknologi seiring berjalannya waktu. Contoh, saat ini adalah era teknologi di mana peserta didik belajar mempromosikan tenun ikat khas Sasak melalui media sosial agar dikenal lebih luas. Kemudian, dasar yang tidak kalah penting yaitu pendidikan budi pekerti. Pendidikan dipandang bukan hanya soal mencerdaskan secara intelektual, tapi menekankan pada pendidikan budi pekerti atau karakter dalam diri peserta didik. Pendidikan budi pekerti adalah pendidikan yang membentuk moral dan etika, supaya peserta didik tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak baik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan harus menyentuh aspek kejiwaan dan spiritual, membantu peserta didik untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, peduli, dan berintegritas. Proses ini melibatkan pembiasaan sikap, tindakan, dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dasar pendidikan yang terakhir yaitu pendidikan sistem Among. Pada sistem Among, pendidikan mengedepankan kebebasan dan kasih sayang. Kata Among ini berasal dari istilah momong yang berarti mengasuh dengan kasih sayang. Dalam sistem ini, guru berperan sebagai pengasih atau pembimbing yang membimbing peserta didik dengan penuh perhatian tanpa mengekang mereka. Peserta didik diberikan kebebasan untuk berekspresi, namun tetap dalam batasan yang penuh tanggung jawab, di mana guru hanya mengarahkan, bukan memaksakan, seperti prinsip yang sudah dikenal oleh seluruh umat manusia, khususnya di Indonesia, yaitu prinsip semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Pituri Handayani, di mana di depan harus memberikan contoh, di tengah harus memberikan motivasi, dan di belakang harus memberikan dorongan dan semangat, serta mendukung peserta didik untuk berkembang secara mandiri. Demikianlah dasar-dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran beliau bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tapi juga tentang pembentukan karakter dan memerdekakan peserta didik dalam berpikir dan bertindak. Mari kita terus menerapkan prinsip-prinsip ini dalam dunia pendidikan, agar generasi mendatang bisa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas mandiri dan berbudi pekerti. Dan sebagai calon guru, kita harus dapat mengimplementasikan 4 dasar pendidikan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal dan mencapai kemerdekaan belajar bagi peserta didik untuk menghadapi tantangan perkembangan abad 21, serta mendorong mereka menjadi manusia seutuhnya dan dapat berkontribusi positif di lingkungan. Sekian pemaparan materi menurut Ki Hajar Dewantoro. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.